Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-32 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi peluang. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Dan juga kalau misalkan kalian tertarik menjadi salah satu member dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan minimal juara OSN tingkat kabupaten, kalian bisa mengakses semua video eksklusif kami untuk persiapan OSK SMP 2024 yang ada di channel ini. Jadi silahkan bergabung ya. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 95. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Di dalam sebuah kotak terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 9. Diambil 3 bola satu per satu tanpa pengembalian. Peluang bola pertama genap, bola kedua ganjil, dan bola ketiga genap adalah titik-titik. Jadi di sini kan bolanya itu dari angka 1 sampai 9. Berarti bolanya itu bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Nah, di sini kan dikatakan dia mau mengambil bolanya itu satu per satu dengan catatan bahwa bola tersebut yang diambil itu tidak dikembalikan ke dalam kotak tersebut. Itu dituliskan di dalam soalnya ini. Nah, di sini kan kita akan mengerjakannya dari peluang yang pertama, yaitu peluang bola genap. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu rumus peluang, jadi di sini kita ingatkan lagi, rumus peluang itu kalau misalkan kalian lupa itu adalah NA per NS. Nah, untuk NA itu apakah? NA itu adalah kejadian yang diharapkan. Jadi kejadian yang diharapkan ini yang maksudnya yang ada di soalnya itu. Nah, sedangkan untuk NS itu adalah semua kemungkinan yang terjadi. Nah, di sini kita mulai untuk mengerjakan dari kemungkinan atau peluang yang pertama yang diharapkan itu adalah bola pertama harus genap. Jadi untuk peluang 1 itu harusnya adalah genap. Bagaimana cara untuk mengambil bilangan genap dari pengambilan yang pertama? Di sini tentunya kan ada 9 bola, berarti untuk semua kemungkinan yang bisa diambil adalah 9 bola yang bisa diambil. Berarti di bagian bawahnya NS-nya adalah 9 karena ada 9 bola dalam kotak tersebut. Sedangkan untuk NA-nya karena yang diharapkan adalah bilangan genap, coba kita hitung ada berapa sih bilangan genap dalam angka-angka yang ada di soal ini. Ternyata di sini 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 buah bilangan genap yang bisa diambil dalam kotak tersebut. Maka di bagian NA-nya di atas kita letakkan angka 4. Maka kita sudah menemukan peluang yang pertama itu adalah bola pertama adalah bilangan genap. Peluangnya adalah sebesar 4 per 9. Lanjut, di berikutnya di pengambilan kedua yang diharapkan adalah ganjil. Nah, ketika di pengambilan pertama diambil bola genap, otomatis banyaknya bola yang tersisa itu adalah 8 karena bola tersebut tidak dikembalikan. Nah, kemudian untuk banyaknya bilangan ganjil, ketika yang diambil yang pertama adalah genap, berarti banyaknya bilangan ganjil itu tidak berpengaruh karena tidak terkurang 1 berdasarkan yang diambil sebelumnya kan bilangan genap. Sedangkan yang ganjilnya masih full, yaitu masih 1, 3, 5, 7, 9. Maka di bagian atasnya kita letakkan angka 5. Maka ini adalah peluang pengambilan bola kedua yang merupakan bilangan ganjil. Lanjut, untuk peluang yang ketiga, karena yang diharapkan yang berikutnya adalah yang genap, sedangkan bolanya itu sudah diambil 2, maka di bagian bawahnya NS-nya itu tinggal tersisa 7 aja. Sedangkan di bagian atasnya, apakah kita masih menuliskan angka 4 seperti di pengambilan bola yang pertama? Tentunya tidak. Karena bola yang pertama itu sudah diambil, berarti bilangan genapnya itu sudah berkurang 1. Berarti kita tinggal tulis 4 dikurangi 1. Jadi kita dapat peluangnya adalah 3 per 7. Ini adalah peluang yang ketiga. Nah, ketika kita sudah mengambil 3 buah bola dan kita mengetahui peluangnya masing-masing, maka untuk mendapatkan peluang total itu tinggal kita kalikan aja semua peluang-peluang dari 1 sampai peluang ketiga. Maka kita tuliskan 4 per 9 dikalikan dengan 5 per 8 dikalikan dengan 3 per 7. Nah, agar lebih mudah kita sederhanakan. Caranya gimana? Ini coba perhatikan, ternyata 3 dan 9 itu sama-sama dibagi 3 bisa. Maka di sini tersisa angka 1, sedangkan di bawahnya ketika dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya kalau kalian perhatikan juga 4 dan 8 itu sama-sama bisa dibagi 4. Maka ini 4 bagi 4 1, sedangkan 8 bagi 4 itu 2. Maka di sini angka-angka yang tersisa itulah yang akan dikalikan. Jadi angka-angka yang dibulatin berwarna hijau inilah yang akan dikalikan. Berarti 1 kali 5 kali 1 dapatnya adalah 5, sedangkan di bagian bawah 3 kali 2 itu adalah 6. 6 dikali 7 adalah 42. Maka
5/42 merupakan jawaban akhir dari soal ini, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 5/42. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah keranjang berisi 7 bola kuning dan 4 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 4 bola kuning dan 2 bola hijau adalah titik-titik. Nah, seperti tadi kita punya rumus peluang ya. Di sini rumus peluang itu adalah NA per NS. Nah, kita akan mencari tahu NA dan NS dari soal kali ini. Nah, untuk soal kali ini, bagaimana sih cara untuk menghitung NA dan NS-nya? Untuk bagian NS itu cukup mudah. Jadi untuk NS-nya kita hitung terlebih dahulu. Untuk NS-nya, karena kita mau mengambil 6 bola sekaligus dari kumpulan bola yang ada tersisa di sini, maka kita gunakan kombinasi 11-6. Kita mengambil 6 dari 11 bola yang ada di dalam keranjang tersebut. Kenapa 11? Karena 7 ditambah dengan 4, itu alasannya. Nah, di sini kalau misalkan kalian lupa rumus kombinasi itu CNK, itu rumusnya adalah N faktorial per N kurang K faktorial dikalikan dengan K faktorial, sehingga di sini C11 6 kombinasi 11 6 itu bisa kita tuliskan menjadi 11 faktorial dibagi dengan 11 kurang 6 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Berarti di sini 11 dikalikan dengan 10 kalikan 9 kalikan dengan 8 kalikan dengan 7 kalikan dengan 6 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Tentunya 6 faktorial saling menghabisi, sedangkan 5 faktorial itu boleh kita tuliskan juga ke dalam 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nanti di sini kita akan coret-coret yang bisa kita coret. Nah, di sini 10 itu bisa kita coret dengan 5 kali 2 di bagian bawahnya, akan saling menghabisi ya. Sedangkan untuk 8 kita bagi dengan 4 itu bisa, hasilnya adalah 2. Maka di sini ada tidak lagi yang bisa dicoret. Ternyata bisa ya, 9 dibagi dengan 3 dapatnya adalah 3. Maka 11 kali 3 kali 2 kali 7 inilah yang merupakan hasil akhirnya. Jadi bilangan-bilangan yang di lingkari merah ini tidak perlu kalian kalikan juga ya, karena nanti ujung-ujungnya akan disederhanakan peluangnya ini. Maka di sini kita tuliskan saja 2 kali 3 kali 7 kali 11 yang merupakan nilai NS-nya itu. Nanti baru kita sederhanakan dengan NA di bagian atasnya. Nah, kita lanjut. Di sini untuk bagian NA-nya, di bagian NA-nya, cara untuk mencari NA-nya itu bagaimana, Kak? Jadi kasus yang pertama kita mau mengambil 4 bola kuning, berarti kombinasi 7 4, karena di situ ada 7 bola kuning awalnya pada keranjang dan kita ingin mengambil 4 bola kuning. Kemudian kita mau kalikan dengan kombinasi 4 2, karena ada 4 bola hijau, kemudian kita mau ambil 2 bola hijau di dalamnya. Berarti di situ kita bisa jabarkan menjadi sebagai berikut. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus kombinasi CNK tadi, maka kita tuliskan 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Berarti ini dikalikan dengan yang tadi juga 4 kombinasi 2, berarti 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Maka di sini kita tuliskan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1, kita kalikan dengan 4 faktorial. Lanjut yang sebelah kanan ini jadinya adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Nah, di sini 4 faktorial yang saling menghabisi, 2 faktorial yang saling menghabisi. Kemudian 6 itu bisa kita coret dengan 3 kali 2 di bagian bawah, sedangkan 4 kita bisa bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Nah, di sini angka-angka yang tersisa itu kita lingkari, kemudian kita saling kalikan. Berarti di sini dapatnya NA-nya adalah 7 kali 5 kali 2 kali 3. Ini adalah NA-nya, sedangkan NS-nya adalah yang tadi. Nah, kita tidak perlu kalikan ya, karena nanti kita akan sederhanakan. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya lagi, yang tadi P sama dengan NA per NS. Berarti kita substitusikan, NA-nya adalah 2 kali 3 kali 5 kali 7, jadi boleh tertukar ya. Dibagi dengan 2 kali 3 kali 7 kali 11 yang merupakan NS-nya. Nah, kalau kalian amati di sini kan ada angka yang sama di bagian atas dan bawah, maka bisa saling menghabisi. Berarti 2 kita coret dengan 2 di bawah, 3 dengan 3 di bawah, 7 dengan 7 di bawah. Nah, sehingga jawaban peluang dari soal ini ternyata kita peroleh adalah 5/11. Tetapi ternyata di soalnya itu nggak ada pilihan 5/11. Maka kita harus akal-akali, kita cari pilihan jawaban yang memiliki nilai yang sama dengan 5/11. Nah, ternyata ini ketika dikali dengan 7, ketika kita coba kali dengan 7, maka kita perolehkan 35/77. Nah, ternyata ada opsi C yang merupakan jawabannya. Maka boleh juga kita bisa tuliskan 5/11-nya dalam bentuk 35/77. Maka
Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 35/77 peluang terambilnya 4 bola kuning dan 2 bola hijau yang ada di soal ini. Seperti itu. Nah, tetapi sebelum itu, di sini Mimin akan ingatkan, ternyata ada promo spesial bulan Syawal 1445 Hijriah untuk buku rekomendasi bimbingan belajar Al-Rehan. Jadi setiap kalian membeli salah satu buku yang ada di sini, misalkan untuk yang OSK itu yang berwarna biru ini untuk SMP, dan juga kalian bisa membeli juga yang berwarna hitam dan juga berwarna coklat ini. Kalau misalkan kalian membeli buku versi cetaknya, kalian akan mendapatkan gratis buku e-booknya itu selama 1 tahun. Jadi bisa berlangganan selama 1 tahun secara gratis ketika kalian memiliki buku yang versi cetaknya dan dibeli selama masa promo ini. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara bersama bimbingan belajar Al-Rehan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 7 bola putih, dan 4 bola hijau. Diambil 2 bola sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 600 kali dengan pengembalian, frekuensi harapan terambil bola kedua-duanya hijau adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentu kalian harus tahu dulu rumus dari frekuensi harapan. Jadi di sini kan ada kata frekuensi harapan. Nah, ternyata rumus dari frekuensi harapan itu adalah N dikalikan dengan peluang dari apa yang diharapkan di soal ini. Nah, di sini kan kita mau cari dulu peluangnya itu berapa. N-nya itu yang mana sih? N-nya itu yang 600 kali ini. Jadi N-nya itu ternyata adalah 600. Nah, di sini kita mau cari dulu ya peluangnya. Nah, peluangnya ini seperti tadi, peluang itu rumusnya adalah NA per NS. Nah, di sini kalau kalian perhatikan kan diambil 2 bola sekaligus. 2 bola sekaligus, kemudian yang diharapkan itu dua-duanya adalah hijau dengan catatan bahwa bolanya itu bisa dikembalikan. Nih, ada keterangan dengan pengembalian. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet mengurangi lagi ketika diambil bola yang pertama. Seperti itu. Nah, untuk NA-nya, bagaimana sih cara untuk mencari NA-nya, Kak? NA-nya ini bisa kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Karena di sini ada 4 bola hijau dan diharapkan dua-duanya yang diambil adalah berwarna hijau, maka yang diharapkan itu adalah kombinasi 42 gitu. Jadi kita bisa gunakan rumus yang tadi, 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial, kemudian dikalikan dengan 2 faktorial. Berarti penjabarannya 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2. Maka di sini kita coret 2 faktorialnya, coret 4 bagi 2 bisa, hasilnya adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Berarti NA-nya ternyata adalah 6. Nah, kita lanjut untuk mendapatkan nilai NS. Kemungkinan total yang bisa terjadi karena kita mau ambil 2 dari total bola yang ada dalam kotak, itu tinggal kita jumlahkan 5 tambah 7, 12, tambah dengan 4 dapatnya 16. Berarti kombinasi 16, 2. Berarti di sini kita hitung 16 faktorial per 16 kurang 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Maka di sini 16 kali 15 kali 14 faktorial per 14 faktorial kali 2. Ini dicoret. 16 bagi 2 itu adalah 8. 8 kali 15 itu adalah 120. Maka untuk NS-nya ternyata adalah 120. Berarti untuk peluangnya, peluang A yang diharapkan itu, berarti kita tinggal substitusi aja 6 per 120. Ini adalah peluangnya. Bisa juga kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 6. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1 per 20 peluangnya. Setelah kita mendapatkan peluangnya dan kita memiliki nilai N-nya yaitu 600 kali, maka sekarang kita sudah bisa menentukan frekuensi harapan yang ditanyakan di soal ini. Jadi sekali lagi rumusnya itu adalah N dikalikan dengan peluang dari kejadian yang diharapkan tersebut. Berarti 600 berarti di sini 600 kita kalikan dengan peluangnya yaitu 1/20. Berarti 600 kita bagikan dengan 20. Nolnya coret, 60 bagi 2 adalah 30. Berarti 30 kali kejadian tersebut bisa terjadi yang seperti diharapkan dalam soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi A, yaitu 30 kali. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita kerjakan pada video kali ini. Kalau misalkan kalian ingin latihan soal di sini, Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawaban yang berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.